Kalau kita bicara netralitas, kita harus lihat siapa yang mendanai. Misalnya IMF dan Bank Dunia. Pendonor utamanya negara-negara barat, terutama. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan organisasi. Kenapa? Sistem internasional kita memang sudah timpang dari awal. Halo pendengar Global Ties, selamat datang di episode terbaru kita kali ini. Kita akan membedah satu pertanyaan besar, yaitu apakah organisasi internasional ini benar-benar netral dalam menangani isu-isu global? Saya Naila, seperti biasa hari ini saya ditemani oleh 4 teman keren saya. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya organisasi internasional dan apa peran idealnya? Secara definisi, organisasi internasional adalah wadah kerjasama antar negara yang punya struktur tetap dan tujuan bersama. Contohnya ya PBB, WHO, WTO, dan IMF. Idealnya mereka menjadi pihak netral yang bisa menyelesaikan konflik dan isu global secara adil. Salahnya, idealisme itu sering berbenturan dengan realitas politik. Banyak organisasi justru jadi alat kepentingan negara-negara besar. Misalnya struktur Dewan Keamanan PBB yang sangat tidak demokratis. Nah, ini masuk ke pertanyaan utama kita nih. Menurut kalian, sejauh mana sih organisasi internasional ini bisa disebut netral? Kalau kita bicara netralitas, kita harus lihat siapa yang mendanai. Misalnya IMF dan Bank Dunia. Pendonor utamanya negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Jadi wajar kalau kebijakannya sering mencerminkan kepentingan mereka. Nah, saya sepakat. Contohnya di isu perubahan iklim, banyak negara berkembang merasa ditekan oleh standar yang dibuat negara maju. Padahal yang merusak bumi lebih dulu ya mereka, tapi saat bantuan diperlukan, prosesnya lambat dan penuh syarat. WHO juga sempat dikritik karena terlambat menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Ada tudingan bahwa tekanan politik dari negara tertentu membuat WHO lambat bereaksi. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan organisasi. Kenapa? Sistem internasional kita memang sudah timpang dari awal. Mereka beroperasi dalam sistem yang tidak ideal. Tapi tetap transparansi dan akuntabilitas seharusnya diperkuat. Oke teman-teman, sekarang aku mau nanya nih, apa aja sih faktor utama yang bikin organisasi internasional itu sulit netral? Yang pertama jelas, politik kekuasaan. Negara besar punya leverage yang besar, bahkan bisa mengancam mundur dari organisasi kalau keputusan tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, yang kedua, pendanaan. Ketergantungan pada negara donor membuat harus berhati-hati. Misalnya, kebijakan bantuan WHO ke negara konflik bisa tertunda karena tekanan politik. Nah, jangan lupa juga faktor birokrasi internal. Banyak keputusan organisasi internasional yang lambat karena struktur yang berbelit. Akhirnya, mereka lebih sibuk menjaga eksistensi daripada bertindak efektif. Oke, kalau organisasi internasional nggak netral, apa dampaknya buat dunia, terutama negara-negara berkembang? Nah, dampaknya besar. Banyak negara berkembang merasa tidak didengar. Resolusi PBB soal Palestina misalnya sering mentok karena veto negara tertentu. Ini menciptakan ketidakpercayaan. Betul, jadi ketidaknetralan juga memperparah ketimpangan global. Negara kecil jadi hanya penonton dalam proses-proses penting yang menyangkut masa depan mereka. Dan lebih parah lagi, bisa muncul legitimasi semu, seolah-olah keputusan sudah internasional, padahal sebenarnya tidak representatif. Kalau gitu, apa yang bisa dilakuin? Apa organisasi internasional itu harus direformasi? Reformasi mutlak mulai dari distribusi suara yang lebih adil, transparansi, pendanaan, sampai penguatan partisipasi negara-negara kecil. Dan penting juga agar masyarakat sipil punya ruang lebih besar untuk ikut memantau dan memberi masukan. Nah, dan jangan lupakan juga nih pendidikan politik global. Jadi rakyat di seluruh dunia perlu sadar bahwa keputusan organisasi ini tuh berdampak langsung pada hidup mereka semua. Ya, organisasi kita kali ini membuka banyak hal ya. Organisasi internasional memang penting, tapi netralitas mereka tidak diterima begitu saja. Harus dikritisi dan diperbaiki. Benar, kita butuh sistem global yang lebih adil, bukan sekedar simbol. Dan suara negara kecil, suara masyarakat sipil harus lebih didengar. Karena dunia ini terlalu kompleks untuk diatur hanya oleh 5 negara besar. Saatnya kita bangun kesadaran kritis.
Organisasi global bisa netral jika kita tuntut dan awasi bersama. Terima kasih untuk semua teman-teman kelompok 1. Terima kasih juga untuk kalian semua yang udah mendengarkan. Ini adalah episode terakhir kita di podcast Global Ties. Semoga apapun yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami semua pamit undur diri. Global Ties, salam kritis.